Terima kasih Mbak Tanti. Mohon Mas ditampilkan apa tadi itu poin 1 sampai 6 isu-isu yang dibahas oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Perlu memperkenalkan diri. Dari LSP mana Pak? LSP mana Pak? PTP atau SMK Pak? Saya kelompok 7. Ya tadi kelompok 6 terus. Terima kasih sudah menyampaikan menyampaikan unek-unek yang permasalahan. Minimal kalau nggak ada tanggapan itu sudah lega gitu ya. Jadi kalau pulang itu sudah bisa tersenyum dan bisa menyelesaikan masalah, gitu kan? Berarti apa? Nggak perlu kami jawab kan? Karena sebenarnya sudah terjawab semua oleh antar tadi rekan gitu kan, sudah ada jawaban. Tetapi saya juga perlu menggarisbawahi ini. Ada beberapa poin-poin yang saya rekam dan nampaknya akan menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Dan artinya kita akan menghasilkan lulusan yang kompeten untuk apa? Supaya apa? Agar terserap industri. Agar terserap, ya, agar bisa bekerja gitu ya kan? Intinya kan itu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang nggak bekerja, ya bilang saya itu bekerja pada sih? Bekerja. Kalau nggak bekerja berarti melanjutkan kuliah. Kalau pengangguran jadi beban Pak. Iya, menjadi beban. Tapi itu butuh kompetensi betul kok. Apa dunia kerja? Ya karena mereka yang akan merekrut lulusan kita. Lulusan yang apa? Lulusan yang kompeten. Kompetennya apa? Nah, tergantung industrinya kan gitu. Berarti memang kita itu layanan itu kan layanan pelanggan ya. Kalau kita mau beli nasi goreng kan juga kita minta kan agak asin, nggak terlalu asin, agak pedes, nggak terlalu pedes kan gitu kan. Industri kan juga sama ya, permintaannya itu pasti sama. Apa yang kita olah? Kalau penjualan nasi goreng itu yang diolah apanya? Bahan bakunya apa? Nasinya kan? Bumbunya. Nasinya, bahan bakunya itu nasi, gitu kan? Kalau pendidikan, yang kita bahan bakunya apa? Siswa mahasiswa kan? Oleh siapa? Oleh guru, oleh dosen gitu ya. Menggunakan apa? Kan gitu kan? Kalau nasi goreng itu ada wajan, ada dan seterusnya. Nah kalau di tempat kita di dunia pendidikan ada apa? Sapras gitu ya kan? Ada bahannya juga ada dan seterusnya. Nah sebenarnya untuk memastikan bahwa nasi goreng kita itu enak, nah itu apa gitu kan? Kan kalau kita pergi ke restoran yang di seberang ruangan ini, ya kan, nanti boleh cek lah, ya cek Solaria di tempat, ini ambil contoh aja, Solaria di tempat tinggal Bapak Ibu sama Solaria yang ada di sini sama apa enggak? Standar kan? Kenapa kok bisa jadi standar? Kok bisa sama itu kenapa? SOP. Kemudian dilakukan pengujian salah nggak? Dilakukan ya. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama dengan ketika kita mengelola pendidikan. Jadi bahan bakunya kan kita proses, kita olah, kemudian kita tes kan ya. Ketika sebelum keluar itu loh, kita kan tes ya. Itu tugas kita apa bukan? Tugas kita atau bukan Pak Ibu? Iya, tugas kita ya. Betul ya. Caranya memastikan produk itu terbaik. Itu bahkan diakses ya. Kalau terlalu pedas dikasih apa?
Kalau terlalu asin dikasih apa, kalau kurang asin dikasih apa, kan gitu ya Pak ya. Sebenarnya sama ya dengan proporsi apa namanya, dengan proses kita mengelola pendidikan. Jadi mulai dari tahap desain, perencanaan sampai dengan nanti hasil pengetesan itu kan kita yang melakukan ya, kita yang melakukan. Ini bercanda Bapak dan Ibu. Bapak Ibu dapat honor, kami nggak dapat honor. Enggak, kami itu nggak dapat honor ya. Teman-teman saya ini, Bapak Ibu, saya dengan kaget, honor, gimana honornya? Kami itu nggak dapat. Sama-sama kita sama-sama bekerja. Agak aneh kadang-kadang kami tuh kita pindah ke SMK aja. Saya pernah ngelamar jadi kepala SMK nggak diterima. Tapi kalau kami bantu berapa hari bisa jadi? Sebulan. Cepat Pak. Cepat kan ya? Nggak sampai 2 tahun lah. Prioritas. Sebulan kadang selesai kok Pak. Sebulan 2 bulan kadang selesai. Ya apalagi skemanya langsung sudah ada gitu kan? Sudah dimention oleh Bu Dirjen. BNSP pasti akan kasih jalan tol yang palangnya gratis gitu. Terus PRL untuk bidang konstruksi sama, tinggal tadi sudah banyak solusi, tinggal dilaksanakan dengan tekun. Dengan tekun, kalau nggak tekun ya, kalau meratap itu ya capek, ngantuk, nggak kerja, ya dilaksanakan aja. Karena memang ya itu regulasinya seperti itu, kita laksanakan dengan sabar. Apa yang kurang dicatat, diupayakan gitu. Dicatat, diupayakan. Mitra industri masing-masing akan muncul okupasi baru atau okupasi yang ada mungkin perlu direvisi, diperbarui, sangat mungkin. Terus bagaimana caranya? Datang langsung ke BNSP. Saya yakin tuh Bapak Ibu cuman jatuhnya tuh rekreasi aja di Jakarta. Menurut guru-guru saya terdahulu, para mentor itu mengatakan cari sesederhana mungkin, kerjakan dari yang paling mudah, kemudian laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, gitu ya, menjadi ruang lingkup kita. Gampang. Jejaring kerja LSPP 1 SMK. SMK sudah punya jejaring, peraturan kepala BNSP-nya sudah ada. Di situ disebutkan bahwa jejaring itu diterbitkan oleh Direktorat PSMK waktu itu atau Dinas Pendidikan Provinsi. Nah itu nanti mungkin perlu direvisi penyebutannya, tapi prinsipnya sama, gitu ya. Jadi kami mempersilahkan Dinas Provinsi untuk mengupdate jejaring kerja di wilayah masing-masing, karena yang tahu tentang wilayahnya masing-masing adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Tentunya tadi sudah muncul saran reminding dari kami, gitu ya. Kalau reminding dari BNSP nampaknya nggak kuat ya. LSP ya, ketika kita sudah memiliki LSP, memang tugasnya adalah memelihara perangkat LSP, konsekuensinya. Jadi kalau ingin bermutu sebenarnya kan gitu ya, berarti kan asesor, proses asesmen itu terjadi di satuan pendidikan, di SMK maupun di PDP. Bagaimana caranya? Ya berarti asesornya harus dicek, MUK-nya harus dicek, diupdate TUK, dan pengurus-pengurusnya juga harus terupdate. Asesornya bagaimana? Gitu kan? Persyaratan dasar asesor kan ada ya, materi ujinya, bagaimana cara meningkatkan materi uji yang berkualitas. Yang menyusun MUK siapa? Asesor. Asesor kan? Asesor atau LSP? Asesor. Asesor atau LSP? Dia bingung mau lihat. LSP menugaskan begitu ya? Terus yang memvalidasi
verifikasi validasi bukannya asesor yang berbeda. MKPA. Sebenarnya kalau industri itu membaca Perpres 68 itu mereka otomatis akan mengakui itu otomatis, karena pasti yang ditanyakan regulasinya mana gitu. Untuk sertifikasi melalui LSP yang terlisensi BNSP, regulasinya mana? Perpres gitu, Perpres 68 itu. Kan di sana sudah ada perintahnya seperti itu ya, perintahnya seperti itu. Dan Perpres yang membentuk BNSP itu juga sama, hanya masalahnya BNSP kan memilih untuk tidak memberikan sanksi gitu. Memilih untuk tidak memberikan sanksi. Jadi ya nggak apa-apa yang mau gitu kan. Nah terus bagaimana pengakuan sertifikat kompetensi? Secara regulasi sudah ada. Kalau ada yang mengingkari itu karena tidak membaca, gitu kan? Kalau mengingkari itu karena tidak membaca. Terus secara bagaimana dengan kita supaya sertifikat kompetensi ini diakui oleh industri? Ya berarti harus berkualitas. Nggak boleh yang kayak tadi saya dengar itu apa? Pakai bisik-bisik gitu ya. Jadi kalau di kompetensi ini nanti ya, gitu ya. Dan itu kan dan itu sebenarnya sudah terdengar oleh industri. Jeruk makan jeruk, pertama kali itu jeruk makan jeruk. Terus sudah kita argumentasi bisa diterima, terus tadi proses sertifikasi. Lobby itu menjadi itu yang akan mengakibatkan pengakuan sertifikat kompetensi itu akan rendah. Jangan sampai ada double counting sebenarnya. Kalaupun ada double counting karena Bapak dan Ibu ditugaskan di area yang bukan tugas pokok dan fungsinya itu. Alasannya itu, harus itu. Ya, ketika Bapak dan Ibu guru ditugaskan sebagai asesor. Nah, itu di luar tupoksi, di luar jam kerja harus mendapat insentif, termasuk yang dari perguruan tinggi. Mungkin ada hal yang sama, tapi biasanya kalau yang saya ketahui itu biasanya kalau dosen itu sama dengan asesor biasanya. Jangan jangan anti LSP ataupun anti dengan pasaing itu tadi LSP 3 ya. Ya, jangan anti LSP 3, malah seharusnya Bapak dan Ibu kerjasama. Mereka punya asesor, pakai aja. Punya TUK, ya tinggal kerjasama kan. Punya TUK, mungkin punya perangkat-perangkat sertifikasi ya tinggal. Atau jangan dihalangi kalau peserta didiknya akan melakukan uji di P3. Menurut saya pribadi malah itu yang benar sebenarnya ya. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya Pak? Kan sebenarnya itu kan LSP itu kan cuma satu ya. Ya, LSP kan ya LSP. Karena kita itu banyak, maka diwadahi. Itu. Ujiannya di industri ya? Ya bener ya, di industri. Kalau industrinya nggak sanggup, industrinya nunjuk siapa? Siapa? Industri pada sanggup ya sudah, tidak sanggup aja Pak, tidak nunjuk siapa-siapa. Dan nunjuk siapa-siapa, sekolah melaksanakan aja. Enggak, saya tuh nanya kalau misalnya
anak-anak mau kerja kan diminta sertifikat kompetensi ya. Ya. Di PT apa gitu, PTA. Kan berarti yang mengeluarkan sertifikat kompetensi kan PTA untuk membuktikan bahwa klaim anak kita kompeten kan PTA. Kalau suatu saat PTA ini enggak kapasitasnya penuh, nggak sempat untuk melakukan uji, PTA akan menugaskan ke siapa? Karena Direktorat SMK melaksanakan penilaian dan melaksanakan penjaminan mutu dengan menggunakan apa? Menggunakan apa? Instrumennya instrumen itu apa namanya? Akreditasi. Menggunakan instrumen akreditasi. Nah, kalau kita mencoba untuk memastikan bahwa proses-proses yang ada di SMK itu berstandar industri. Supaya apa? Supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetensinya berstandar industri. Kan gitu ya? Mengapa kok berstandar industri? Mengapa kok LSP? Karena LSP menggunakan skemanya berstandar menggunakan SKK. SKKN itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Cara menyusun SKK ini adalah dengan melibatkan industri yang dilakukan oleh sektor pengampu. Gitu ya. Jadi kalau SMK-nya tidak memiliki mitra industri, gunakanlah selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya SMK, ya, semager-magernya SMK. Kalau kepingin lulusannya berstandar industri, tidak hanya sebatas berstandar nasional, pakai SKK ini. Itu ada di mana peraturan itu? Bapak Ibu pernah baca di mana? Pembelajaran berbasis SKKNI. KIKD, nah bisa. KIKD, nah, kan gini nggak pernah baca loh. Yang itu saya 100% saya pernah nyampaikan. Saya kan dulu pernah sebagai kepala seksi penyelarasan ya. Itu adalah pegangan saya. Dan ketika saya bertemu dengan guru-guru kepala SMK pertama kali, ketika saya sebut itu, ya nggak tahu. Karena Bapak Ibu seringkali kalau buka KIKD itu sekarang CP ya. Ya. Kalau Bapak Ibu buka KIKD itu langsung ke lampiran. Ini saya ingat itu 15 ya lumayan lah ada pengakuan ya. Kalau sebelumnya nggak ada pengakuan, sekarang ada pengakuan. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi ke proses pendidikan itu sebenarnya ya nggak pas juga, nggak pas juga. Tapi oke. Kemudian pengakuan sertifikat kompetensi oleh industri itu, yang ini dulu. Pentingnya keberadaan forum komunikasi LSP P1 yang terlegalkan di provinsi. Perlu legal? Perlu legal atau gimana Pak? Perlu Pak. Perlu ya? Perlu. Legalitasnya itu seperti apa? SK. SK ya? Ter-SK-kan. Oh. Jadi wadah para ketua LSP atau pengurus LSP atau ketua LSP? Wadah ketua LSP. Jadi ketika ada panggilan seperti ini, itu pasti yang menghadiri ketua ya. Lebih kepada ini Pak. Sama dengan forum BKK juga dilegalis. Malah mereka lebih dulu ya. Iya karena mereka saya tahu itu ikut pembentukan forum. Yang urusannya untuk masalah kredibilitas ini juga sangat penting. Ini terkait dengan data. Ya. Nah, sambil menunggu data dari BNSP tersedia,
sebenarnya itu kami sudah lama meminta data ke BNSP ya tentang LSP di SMK. Kalau LSP di Politeknik kan relatif baru ya dan relatif terjangkau gitu ya kan. Kalau yang SMK ini kan berapa LSP? 1.400 kan? 1.400 LSP. Nah data lengkap itu belum ada di kami sebenarnya. Kami hanya tahu 1.400 LSP. LSP apa? Itu belum terjawab. Berapa asesornya? Itu kira-kira. Jadi kami membutuhkan data-data itu sebenarnya. Terus apakah menunggu dari BNSP? Tahun depan ganti pengurus. Tahun depan BNSP kan ganti pengurus. Iya, per November. Nah, November tahun ini, Pak. terus apakah saya terus bertanya ke pengurus baru? Kelamaan. Nanti asesornya keburu expired. Gitu. Nah, tapi kalau ditanya untuk apa ini? Untuk RCC berapa? Nggak tahu. Kan lucu. Nah, jadi mungkin nanti dalam waktu dekat kami juga akan mendata. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan Forkom ya. Itu loh maksudnya. Siap. Jadi kami mendukung gitu ya, mendukung. Tapi nggak menandatangani juga. Nggak, kita undang aja gini, kayak sekarang itu loh. Ya kan, kita undang, ngobrol-ngobrol, menyelesaikan masalah, kasih ada hal yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan, tidak dapat diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Tapi mudah-mudahan dapat diterima di mata-mata untuk ilustrasi penjelasan. Sampai bertemu di rapat-rapat berikutnya. Mudah-mudahan dengan adanya LSP di Satuan Pendidikan Vokasi, kualitas pendidikan vokasi kita akan semakin berkualitas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyambung yang disampaikan oleh Pak Sulit. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa hal dari kami nanti yang akan dikomunikasikan melalui tim kami gitu yang terkoneksi dengan Bapak Ibu melalui grup yang ada, dan mudah-mudahan dari titik ini kita bisa menjalin komunikasi yang lebih erat dalam makna yang konstruktif dan positif untuk sama-sama kita memajukan sertifikasi bagi peserta didik kita. Forum BKK itu kayak agak bipus gitu. Baik teman-teman lingkungan, jangan sampai kayak gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu pegiat LSP semua. Semoga seluruh effort Bapak Ibu sekalian bermanfaat dan dapat menjadi nilai ibadah. Bantuan PK. Dua kita vokasi keluar menguatkan Indonesia. Kegiatan BKK itu terus di situ. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.